semua. Iya, ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita selama 1 minggu dengan kesehatan dan semua yang baik. Nah anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dari pelajaran yang ke-6 nanti akan dibawakan oleh Koko Hans. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Yakub. Mari kita berdoa. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami ingin mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami agar boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menceritakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Para Rasul yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Gaza. Shalom semuanya. Pada saat ini kita akan kembali belajar sekolah minggu yang berjudul Aku Dapat Membimbing. Nah, membimbing itu apa ya? Membimbing itu menuntun ke jalan yang benar atau membawa ke arah yang benar. Nah, pada konteks kita kali ini membawa ke arah Kristus, membimbing ke arah Kristus.
saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Filipus. Nah, kalian sudah baca ya, Filipus ini salah satu dari 7 diakon. Diakon itu pelayan Tuhan yang dipilih untuk melayani jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena jemaat mula-mula jumlahnya semakin bertambah dan semakin banyak. Ya. Nah, kenapa Filipus bisa terpilih? Karena dia memiliki kerohanian yang baik. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan baik. Makanya dia dipilih menjadi seorang diakon. Nah, selain melayani jemaat pada waktu itu, Filipus ini juga rajin memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil ke banyak tempat. Nah, sampai suatu ketika Filipus diperintahkan oleh seorang malaikat Tuhan untuk membimbing seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, sida-sida ini artinya pegawai istana. Pegawai istana dari kerajaan dari Ratu Ethiopia. Nah, pada waktu itu sida-sida ini sedang dalam perjalanan pulang setelah beribadah di Yerusalem. Nah, kenapa beribadahnya di Yerusalem? Pada waktu itu bait Allah cuma satu, cuma ada di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan pulangnya, Filipus menemui sida-sida dari Ethiopia ini. Kemudian Filipus bertanya, "Apakah Bapak mengerti dengan kitab yang sedang Bapak baca?" Nah, pada waktu itu sida-sida ini membaca kitab Yesaya. Dan sida-sida ini menjawab, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Nah, kemudian Filipus akhirnya membimbing sida-sida ini. Dia mengajarkan, dia memberitahukan, dia menjelaskan bahwa nubuatan kitab Nabi Yesaya ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, setelah melayani dan membimbing sida-sida dari Ethiopia ini, Filipus pergi ke kota lainnya. Nah, sampailah dia di kota Kaisarea. Di Kaisarea ini Filipus tinggal, menetap, dan akhirnya berkeluarga dan memiliki 4 anak dara. Nah, kalian baca ya di Alkitab kalian di Kisah Para Rasul 21 tadi. Anak dara artinya anak perempuan. Nah, kalau di kelas Pratama Putra 1 dan Pratama Putra 2 ada tuh teman kita ya, Axel, Nathan, ya, 4 orang bersaudara, laki-laki semua. Nah, ini anak-anak Filipus 4 orang, anaknya perempuan semua. Nah, makanya disebutnya anak dara. Nah, hebatnya keempat anak perempuan ini memiliki karunia untuk bernubuat. Nah, kalau kalian belajar lagi, nubuat adalah pesan dari Allah. Pesan dari Allah secara langsung melalui bimbingan Roh Kudus. Nah, jadi tidak sembarangan orang bisa memiliki karunia untuk bernubuat. Nah, bagaimana 4 anak ini bisa memiliki karunia untuk bernubuat? Karena mereka memiliki kedekatan rohani dengan Tuhan yang sangat baik. Bagaimana mereka memiliki kerohanian yang baik itu? Sudah pasti karena bimbingan dari ayahnya, Filipus. Nah, jadi Filipus ini tidak hanya membimbing orang dari yang belum percaya menjadi percaya, membimbing sida-sida dari Ethiopia ini yang belum mengerti menjadi mengerti, tapi Filipus juga membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki kerohanian yang baik. Makanya kalian harus bersyukur kalau Tuhan memberikan orang tua kalian yang baik, orang tua yang membimbing kalian ke arah yang baik. Karena tidak ada orang tua yang membimbing ke arah yang salah, tidak ada. Semua pasti membimbing ke arah yang baik. Kalian harus mengucap syukur akan itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalian bisa belajar membimbing teman kalian juga, membimbing orang lain juga untuk dapat mengerti, semakin dekat dengan Tuhan. Cara yang pertama adalah dengan meminta, dengan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Karena cuma Tuhan sendiri yang mampu berkuasa memampukan kalian untuk membimbing teman-teman kalian, untuk menuntun teman-teman kalian ke arah Kristus. Nah, cara yang kedua adalah menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Nah, kalian bagaimana mau mengajak teman kalian untuk rajin ke gereja? Dengan cara kalian juga rajin ke gereja. Kalian tidak bisa mengingatkan teman kalian, "Hai kawanku, kamu jangan menyontek lagi.
tapi kamu masih menyontek. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa membimbing teman kita untuk, hey, kita harus patuh kepada orang tua. Dengan cara kalian juga harus patuh kepada orang tua. Ya, jadi kita hari ini belajar dari Bapak Filipus bagaimana membimbing orang lain. Tadi Koko sudah menjelaskan kenapa Filipus bisa dipilih menjadi seorang diakon. Karena dia memiliki kerohanian yang baik. Kalau sudah memiliki kerohanian yang baik, baru bisa membimbing orang lain. Bagaimana kita bisa memiliki teladan yang baik? Kita harus memiliki kerohanian yang baik dulu. Nah, jadi ini menjadi modal awal kita, modal teman-teman. Kita harus rajin beribadah dulu, rajin sekolah minggu dulu, rajin berdoa dulu, rajin baca Alkitab dulu, supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh sekolah minggu dan kami boleh belajar bagaimana kami bisa membimbing orang lain, bisa membimbing teman-teman kami yang lain untuk membawa ke arah Kristus. Biarlah kami boleh dimampukan Tuhan untuk membimbing orang-orang lain dan kami boleh menjadi teladan yang baik untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi demikian pelajaran hari ini, bagaimana kita bisa membimbing orang-orang lain. Ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan dari Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ada juga bacaan Alkitab setiap hari yang harus kalian baca untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kalian. Demikian pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pelajaran hari ini. Aku yakin kalian pasti mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang tadi disampaikan. Lalu untuk ayat hafalannya juga jangan lupa ya. Dan baca Alkitab serta berdoa setiap hari. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk dapat ikut sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, tolong supaya Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami bisa menerapkan apa yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati anak-anakmu dan juga keluarga mereka sehingga mereka sehat-sehat saja dan juga bertemu dengan berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Untuk hari ini tetap semangat ya. Dan sampai jumpa minggu depan untuk sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak hebat. Terus rajin sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.